Lawatlah kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Jamahlah setiap kami Tuhan. Agar kami semakin dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Agar kami semakin kuat lagi di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya kekuatan dari Tuhan adalah kekuatan yang kekal untuk kami semua. Terima kasih ya Bapa. Urapi kami semua untuk boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dengan setia. Bahkan hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba mohon urapan-Mu Tuhan. Hamba tidak sanggup tanpa Engkau. Berikan urapan-Mu sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba hanya perkataan-Mu Tuhan. Hanya kebenaran-Mu Tuhan yang kami dengar. Sehingga kebenaran firman Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudari. Shalom saudara-saudari. Puji Tuhan. Pagi ini sekalipun di luar ya hawa mungkin dingin. Tapi biarlah kedinginan yang ada membawa kita semakin hangat bersama dengan Tuhan kita. Amin. Biarlah kehangatan Tuhan boleh kita alami dalam setiap pribadi kita, terutama dalam kehidupan kita. Dan saya percaya berkat Tuhan lewat firman-Nya pada pagi ini akan kita terima dengan penuh sukacita. Ya, selamat datang. Di sini ada Pak Hari dan Bu Linda yang sudah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih. Senang sekali bisa kembali berjumpa di Perth. Ya, puji Tuhan. Dan terima kasih juga buat semua rekan-rekan pemuji dan pemusik yang sudah melayani, yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan yang indah. Ya, pada pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara satu hal, mengingatkan kita bahwa ada kuasa Tuhan yang kita percaya. Sehingga kita percaya sekalipun di dalam kelemahan, di balik kelemahan selalu ada kuasa, yaitu kuasa Tuhan. Amin. Mungkin banyak orang mendengar kata lemah, maka orang itu merasa tidak berdaya. Orang mengenal kata lemah, orang itu seringkali give up, putus asa. Tapi hari ini berharaplah, jangan kau putus asa atau kecewa karena engkau lemah. Tapi di balik kelemahanmu ada kuasa Tuhan yang sempurna. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan yang berbicara. Dalam Hakim-Hakim 7, ayat 1-7. Kita sama-sama baca. Adapun Yerubbaal itulah Gideon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit Morah di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kuberkehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang. Enya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, pasti terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing dan menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Bulan ini kita akan berbicara mengenai sosok Gideon, seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim. Siapa Gideon? Sebenarnya Gideon ini bukanlah seseorang yang spesial, karena kita tahu Gideon ini ada seorang yang pengecut. Gideon ini ada seseorang yang penakut, ya, di mana di saat
Israel, tanah Kanaan dikuasai orang Midian. Gideon ini bersembunyi, ya, hanya melakukan katakanlah tugasnya sebagai pemungut gandum. Dan di situ dia bersembunyi dan akhirnya malaikat Tuhan datang berbicara kepadanya dengan menyuruhnya untuk keluar, dan Tuhan mau memakainya menjadi panglima untuk menyelamatkan bangsa Israel. Seperti apa yang kita baca di sini, ada sebuah komunikasi antara Gideon dengan Tuhan. Kalau saudara melihat apa yang barusan kita baca dalam Hakim-Hakim ini, ada satu hal yang kita lihat bahwa cara Tuhan bekerja di dalam rencananya itu sangat berbeda dengan cara kita sebagai manusia melihat. Di sini, di waktu kita mempelajari cara Tuhan bekerja dalam perjalanan iman kita, seringkali kita juga ketika memakai kacamata kita sebagai manusia, ada banyak hal yang bertolak belakang. Buktinya dalam keadaan di mana Gideon dipanggil untuk melawan orang Midian. Gideon sesungguhnya sudah bersama-sama dengan 32.000 rakyatnya atau tentaranya. Tapi anehnya Tuhan terus mengurangi jumlah orang yang menyertai Gideon. Padahal Tuhan janji kemenangan buat Gideon. Secara nalar kita pasti berpikir, bagaimana mungkin hari ini terjadi Tuhan? Dengan 32.000 orang melawan 135.000 musuh rakyat yang berpengalaman berperang, bagaimana mungkin suatu perbandingan kecil melawan besar itu bisa menang? Itu yang seringkali yang kita pikirkan dalam nalar pikir kita. Dan saya percaya pada saat itu juga Gideon pun begitu berpikir. Tapi kita melihat ada satu rencana Tuhan yang indah. Bahwasanya Tuhan tahu kelemahan, Tuhan tahu kekurangan, Tuhan tahu segala keadaan kita. Kalau kita perhatikan, Tuhan seringkali memanggil orang-orang yang tidak memenuhi syarat dan memberikan mereka tugas yang tampaknya mustahil sesuai dengan kualifikasi orang tersebut. Contohnya tadi Gideon, seorang pengecut yang begitu lemah bisa dipakai Tuhan menjadi seorang hakim yang membebaskan bangsa Israel. Siapa yang bisa bayangkan seorang pengecut seperti Gideon bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sebagai manusia sekali lagi saya katakan kita tidak mungkin bisa melihat hal itu. Tapi percayalah, Gideon layak. Gideon bisa menjadi pembebas bangsa Israel. Bukan karena kemampuan Gideon, tapi karena panggilan Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Amin. Saya percaya kita semua yang duduk dalam ruangan ini, kita pun tahu kita bukan orang yang hebat, orang yang kuat. Tapi kita tahu dan kita percaya dan beriman bahwa kita adalah orang yang dipanggil Tuhan. Kita yang dipilih oleh Tuhan. Maka percayalah ada rencana Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya harap kita ini bisa memahami bahwa di dalam setiap kelemahan kita, sekali lagi, bahwa sebuah kelemahan di dalam kehidupan kita, di dalam contoh ini, di dalam Gideon, bukanlah suatu kelemahan semata, tapi justru menjadi keuntungan bagi Gideon dan bangsa Israel. Kenapa di sana dikatakan demikian? Kalau kita mau merenungkan firman Tuhan tersebut lebih dalam lagi, kalau Tuhan sudah berjanji untuk menyerahkan bangsa Midian ini ke dalam tangan Gideon, apa sulitnya bagi Tuhan untuk melakukan hal tersebut? Apakah Tuhan perlu kekuatan daripada Gideon? Tuhan tidak perlu kekuatan dari Gideon. Tuhan cuma perlu Gideon untuk percaya. Hari ini mungkin saudara dan saya, kita ada di titik kelemahan kita. Yang terendah yang kita rasakan. Yang mungkin hampir-hampir membuat kita give up. Mungkin hampir-hampir membuat kita ini sudah tidak lagi ingin berjuang. Mari kita dengar firman Tuhan ini. Tuhan akan berbicara kepadamu. Karena Tuhan masih bekerja dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah berakhir untuk bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Oleh sebab itu di sini dikatakan, kita catat karena melalui kelemahan inilah Tuhan ingin menyatakan bahwa kuasanya justru menjadi sempurna di saat Gideon lemah. Membuktikan bahwa di dalam konteks hari ini untuk kita semua, di saat engkau lemah, percayalah, justru engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Asal engkau tidak bimbang dan ragu.
Asal engkau tetap beriman. Seperti tadi lagu yang kita katakan. Imanku berjalan. Ya, selaras dengan firman Tuhan. Karena kita tahu hidup kita ada karena firman Tuhan. Kalau berbicara dengan melihat keadaan Gideon, saya semalam merenungkan kisah tersebut, saya teringat dengan siapa diri saya. Saya ini adalah orang yang terlahir di kampung kecil di daerah Jambi, yang jauh dari, dikenal siapapun tidak ada. Ya, lahir di keluarga tukang pengusaha tahu, ya. Papa saya adalah orang yang membuat tahu dan menjual tahu. Saya sejak TK kalau ditanya cita-citanya apa, saya cuma satu. Cita-citanya yaitu apa? Jadi toke tahu. Kalau kita di Jambi bilang toke itu adalah bos tahu gitu ya. Karena saya cuma tahu itu aja. Tapi nyatanya perjalanan hidup saya itu tidak seperti yang saya harapkan. Tahu-tahu ya saya sekolah pun juga tidak saya lahir juga bukan di keluarga Kristen. Ya, saya lahir di keluarga non-Kristen. Saya tidak menyebutkan sebuah agama atau keyakinan supaya kita tidak membedakan apapun dan tidak ada konteks kita dalam membahas ini. Tapi yang saya bawa adalah saya tahu siapa diri saya. Ya, dan saya kagum kalau dengan latar belakang saya, Tuhan sambil memanggil saya untuk melayaninya. Itu suatu hal yang mustahil. Orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang jauh dari Tuhan, orang yang tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Ya, bahkan perjalanan hidup saya di dalam studi saya juga tidak pernah studi mengenai Tuhan. Sampai saya kerja pun saya tidak bekerja di bidang rohani. Tapi Tuhan memanggil saya pada waktu saya bertobat tahun 2000. Masuk di tahun 2000 itulah hidup saya mulai diubahkan Tuhan. Saya mulai masuk dalam pelayanan dari usher, singer, seperti teman-teman di sini. Ya, paduan suara, majelis, baru kepada hamba Tuhan. Saya sendiri jujur bingung kenapa ini bisa terjadi, padahal itu bukan cita-cita saya. Tapi ini semua adalah panggilan. Karena panggilanlah saya katakan kepada Tuhan, Bapa, oleh karena panggilanmu aku berjalan. Dan saya bersyukur, hari ini saya ada di depan saudara semua, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Begitu juga saya percaya, kehidupan saudara semua yang sudah terpanggil di dalam rencana Tuhan, saudara pasti mengalami banyak kemurahan dan kebaikan Tuhan. Yang bisa saudara saksikan, yang bisa membuat saudara itu benar-benar menyadari bahwa betapa Tuhan kita itu mengasihi kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan itu tidak memperhitungkan sesuatu yang sifatnya lemah. Bahkan di saat engkau lemah, itulah keuntungan engkau untuk mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Amin. Oleh sebab itu, biarlah hari ini kita sama-sama dengan iman kita mengetahui bahwasanya posisi kita yang paling kuat di dalam Tuhan justru di saat kita paling lemah di dalam kekuatan kita. Seringkali kalau kita merasa kuat, kita ini suka melupakan Tuhan. Jujur saja, kalau kita sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, banyak orang gampang sekali lupa untuk mencari Tuhan. Gampang lupa untuk berdoa. Gampang lupa untuk membaca firman. Gampang lupa untuk datang ibadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena semua baik. Tapi yang membuat orang benar-benar sungguh-sungguh sampai sepertinya dia itu menangis-nangis berseru-seru, yaitu di saat sedang banyak masalah, sedang banyak kesusahan. Disitulah membuat orang datang kepada Tuhan. Lalu apakah Tuhan mencapakan kita? Tidak. Tuhan justru menghargai akan kelemahan, akan kesusahan yang kita bawa kepadanya. Sehingga membuat dia bekerja bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini, biarlah kita sama-sama melihat kehidupan kita sendiri dan mengakui kapan Tuhan itu bekerja. Yaitu Tuhan bekerja di saat kita sedang lemah. Hari ini ada 3 poin yang akan kita pelajari dari materi Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 7 yang tadi kita baca.
Sebelum kita masuk dalam poin itu, saya mau ingatkan satu ayat yang mungkin itu sudah menjadi hafalan kita ataupun menjadi sesuatu iman yang kita percaya, yaitu Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa yang berbicara? Tuhan Yesus. Apa maksud dari pembicaraan Tuhan itu? Tidak lain mengundang kita. Siapapun kita. Tidak terbatas untuk ke kelompok orang atau seseorang saja. Siapapun dirimu, asalkan kau percaya atas panggilan Tuhan. Di dalam letih lesumu, di dalam beban beratmu, engkau menghampiri Dia, engkau akan diberi kelegaan. Itu janji Tuhan bagi kita semua. Itu Yesus sendiri yang berbicara kepada kita. Maka hari ini kita mau belajar 3 poin dari kisah Gideon tersebut. Yang pertama, ada saatnya kita perlu dilemahkan. Mungkin saudara bingung ya, Tuhan kami sudah lemah, kok dilemahkan lagi? Bukannya dikuatkan, justru dilemahkan. Mari kita lihat. Tuhan sengaja di sini melucuti semua yang bisa diandalkan Gideon. Dari orang tentara yang 32.000 dikurangi. Ya 22.000 pulang karena takut. Tinggal 10.000. Mungkin Gideon masih tenang. Wah aku ada 10.000 orang. Tahu-tahu Tuhan bilang tidak. Turunkan lagi. Suruh mereka minum. Dan Tuhan di situ menyaring buat Gideon. Ternyata yang Tuhan pilih cuma 300. Saudara bayangkan satu perbandingan yang sangat jauh untuk melawan musuh. Kalau kita hitung 300 banding 135.000 tentara orang musuh, itu satu orang melawan 450 orang. Bayangkan, satu orang melawan 450 orang. Gimana menangnya? Satu lawan satu aja belum tentu bisa menang. Apalagi satu melawan 450. Tentu, kalau hitungan kita manusia tidak masuk di akal. Tapi hitungan Tuhan sangat berbeda. Tuhan sengaja melepaskan, melucutkan apapun yang bisa diandalkan Gideon. Supaya akhirnya Gideon bersama bangsa Israel yang 300 itu mengandalkan cuma satu, yaitu Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Hari ini juga sama, ketika engkau di dalam posisi yang lemah, engkau dilemahkan oleh Tuhan. Tidak ada yang salah mungkin dalam hidupmu. Tapi Tuhan mau mengajari engkau lebih bersandar kepada kekuatannya. Tuhan mau mengajari engkau lebih tunduk lagi ke dalam apa yang menjadi rencana Dia. Jangan sampai kita keluar daripadanya ketika kita lemah. Coba kita baca ulang Hakim-Hakim 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Ingat di sini ada satu hal. Kalau kita baca ayat ini mungkin terlalu cepat, kita tidak akan melihat akan sebuah janji Tuhan. Kita cuma hanya melihat Tuhan kok koreksi Gideon terus. Dari 32.000 sudah pulang 22.000, tinggal 10.000, Tuhan masih koreksi. Tuhan masih kurangi. Tapi tahukah saudara, apapun yang Tuhan lucuti dari Gideon, tetap ada satu maksud. Tuhan bilang Aku menghendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Hari ini kita lihat ada satu janji bahwa Tuhan ingin menggenapi kehendaknya dalam kehidupan Gideon dalam masa itu. Begitu juga Tuhan sedang berbicara kepada kita hari ini. Adapun keadaanmu yang lemah, karena Tuhan ingin memenuhi kehendaknya atas hidupmu. Rencananya atas hidupmu. Sekali lagi, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang engkau persoalkan di dalam kelemahan. Justru belajarlah di dalam kelemahan. Kita bersandar hanya kepada Tuhan. Dan nantinya kita akan melihat karya Tuhan yang ajaib. Kenapa tadi saya katakan, kenapa Tuhan mengurangi? Ternyata selain maksud memenuhi kehendaknya, Tuhan pun tahu akan pribadi manusia yang gampang jatuh di dalam kesombongan. Di sana dikatakan ayat 2 bagian akhir,
Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku. Sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jangan sampai Gideon dan 10.000 orang itu, di saat Tuhan tidak mengurangi mereka, dan mereka diizinkan perang oleh karena janji Allah atas kemenangan mereka, lalu nanti mereka pulang. Mereka apa? Sombong. Mereka merasa aku menang karena kekuatanku. Gideon bersorak-sorak dengan tentaranya, menang karena apa? Kekuatan mereka. Tidak lagi memuliakan Tuhan. Itulah kecenderungan dosa manusia. Tuhan ingin Gideon dan bangsa Israel sadar bahwa tidak mungkin mereka bisa memenangkan perang itu. Kalau mereka bisa menang dengan jumlah yang banyak, nanti mereka pulang dengan kesombongan. Tuhan tahu kecenderungan ini, sehingga Tuhan mau mengubah hati orang-orang yang mengikutinya. Kita pun masih syarat dalam kesombongan. Kita belum menjadi orang yang sepenuhnya bisa mengakui ya Tuhan dalam hidup. Oleh sebab itu kita perlu dilemahkan. Supaya apa? Kedagingan kesombongan ini runtuh, hancur. Dan hanya satu yang kita andalkan dan kita puji, yaitu Allah kita. Amin. Allah kita. Karena engkau, kita semua telah dipanggil dan ditebus, sudah dibayar lunas atas dosa-dosa kita. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Tuhan bagi kita. Dan itulah yang harus kita terapkan, dan itulah yang harus kita tunjukkan. Dan sekali lagi, Tuhan Maha tahu, kita ini gampang jatuh dalam kesombongan. Ingat Tuhan bilang, barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan Tuhan. Tapi terpujilah bagi orang yang direndahkan oleh dunia ini. Mereka lah yang nantinya akan ditinggikan Tuhan. Amin. Siapa yang kau inginkan? Orang yang ditinggikan Tuhan atau orang yang direndahkan Tuhan? Saya percaya kita semua ingin orang yang ditinggikan Tuhan. Amin. Manusia meninggikan dirinya tidak ada gunanya. Semuanya akan terbatas. Saudara bisa meraih satu posisi yang saudara anggap bangga. Orang lain bisa melampauimu lebih banyak. Tapi percayalah, kalau saudara ditinggikan Tuhan, saudara tidak perlu membandingkan apapun. Saudara cukup merasakan ada kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saudara. Itu membuat saudara akan hidup dengan tenang dan damai. Tapi kalau saudara hanya mengejar kesombongan, saudara pasti akan selalu kecewa dan takut. Kenapa? Kesombonganmu akan dilempaui oleh kesombongan orang lain yang tidak pernah habis-habisnya. Itu yang melelahkan hidup kita. Itu yang membuat kita itu jatuh di dalam dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar, Tuhan, aku mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Seperti Engkau merendahkan Gideon. Ada seorang penulis buku yang bernama Dale Rapp, dalam bukunya Just Such a Great Salvation, mengatakan, karena kecenderungan umat Allah untuk memuliakan usaha mereka sendiri, untuk percaya pada metode mereka yang telah terbukti, untuk menghargai kontribusi mereka sendiri, untuk menganggap baik kepintaran mereka, maka Yahweh seringkali bersikeras agar umatnya direndahkan hingga tidak berdaya sama sekali, sehingga mereka harus menyadari bahwa pembebasan mereka hanya dapat dikaitkan dengan kuasa dan belas kasih Yahweh. Seringkali manusia memang gampang jatuh dalam kesombongan. Mereka merasa diri yang hebat, sehingga mereka sendiri pun tidak lagi bersandar pada Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan Gideon dan pasukannya dikurangin, ingat, percayalah, mungkin kitab hakim-hakim ini tidak tercatat di dalam Alkitab. Kenapa? Karena kemenangan mereka menjadi sebuah kesombongan yang tidak akan pernah bisa dicatat. Dan nama Tuhan akan menjadi footnote di dalam sejarah kemenangan Gideon dengan bangsa Midian. Tapi oleh karena puji Tuhan, oleh karena Tuhan melemahkan mereka dan mereka menerima dengan kerendahan hati, terutama Gideon. Nama Tuhan menjadi berita utama. Nama Tuhan menjadi headline di dalam kehidupan Gideon bersama bangsa Israel. Yang akhirnya tercatat di dalam Alkitab ini untuk dipelajari oleh kita semua. Hari ini, hendaklah kita biarkan nama Tuhan menjadi headline dalam kehidupan kita. Dialah yang menjadi berita utama dalam kehidupan kita, bukan diri kita.
Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah. Jangan sampai kita mencari pujian lepas daripada Tuhan. Lebih baik Tuhanlah yang selalu dipuji lewat hidup kita. Amin. Kekuatan kita seringkali lebih berbahaya daripada kelemahan kita. Hati-hatilah. Karena kekuatan kita ini seringkali membuat kita tidak bergantung pada Tuhan. Betul? Secara jujur, yang membuat kita bisa bergantung kepada Tuhan itu karena kita tahu kita lemah, kita tak berdaya, apalagi pas pada posisi di mana kita tidak bisa melakukan apapun lagi. Di situ kita bisa menjadi orang yang kelihatan sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan. Tapi maaf kata, sebaliknya di saat kita sedang baik, dalam keadaan semua lancar, tidak ada masalah satu kali, apapun, tidak ada tekanan apapun, kita rasanya aman-aman saja berjalan sendiri tanpa Tuhan. Jangan pernah hal ini terjadi dalam hidup kita. Karena cenderungan ini menjadi sebuah cenderungan yang membuat kita dosa di hadapan Tuhan. Cenderungan mengandalkan diri sendiri, bahwa sifat manusia itu adalah satu hal yang sering membanggakan kekuatannya, itu akan membuat dia sombong, tidak lagi percaya kepada Tuhan, merasa dirinya kuat, merasa diri hebat. Di situ kita tidak lagi memandang kasih karunia Tuhan sebagaimana Tuhan menyediakan bagi kita. Karena kita pikir kita tidak butuh Tuhan. Hari ini kita mungkin juga menyadari, ternyata benar ya Tuhan, ada banyak orang yang kami ajak. Ada banyak orang yang kami doakan. Ada banyak orang yang kami berharap hari ini bisa duduk bersama dengan kami beribadah denganmu. Tapi ternyata mereka tidak mudah diajak. Kenapa? Karena mereka punya prinsip bahwa mereka tidak perlu Tuhan. Bahkan saudara yang butuh Tuhan, saudara dianggap orang yang paling lemah. Tapi bersyukurlah, tidak masalah. Orang Kristen mungkin saja seringkali dianggap orang yang paling lemah. Karena apa? Banyak orang mencemoohkan bahwa kekristenan adalah agama yang lemah. Buktinya apa? Tuhannya aja mati di atas kayu salib. Tuhannya aja disiksa. Tuhannya aja nggak bisa berbuat banyak. Tapi itu karena mereka tidak mengenal apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Tapi kita yang mengenal, kita yang percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, justru sebaliknya untuk mengasihi kita dan membebaskan kita. Dan itulah kita ada di dalam panggilannya yang indah. Dan saya percaya hari ini, ketahuilah bahwa kasih Tuhan itu tetap bagi kita semua. Tuhan itu sering harus mengurangi tentara-tentara dalam kehidupan kita. Dia harus melucuti sesuatu yang bisa kita andalkan selain Dia, agar kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Sehingga apa? Sekali lagi, tidak ada yang salah kalau Tuhan melemahkan kita. Bersyukurlah kalau kita dalam keadaan lemah. Biarlah di saat itulah kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku lemah, aku tak berdaya. Dan aku saat ini mau memuji dan mencari-Mu Tuhan. Aku menjadi orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi, jika saudara dan saya hari ini menerima sesuatu yang lemah, keadaan yang melemahkan, tekanan, jangan malu. Bahkan jangan menjadi kecewa dan putus asa. Percayalah bahwa Tuhan akan memakai kesempatan ini untuk apa? Datang kepada kehidupan saudara, menunjukkan dan memenuhi kasih-Nya yang sempurna. Itulah sebabnya kita perlu dilemahkan. Tuhan sengaja mengurangi tentara dalam kehidupan kita. Tuhan kita menyadari betapa lemahnya kita. Di sana kita belajar untuk bersandar pada kekuatan-Nya. Tuhan seringkali melemahkan kita terlebih dahulu sebelum Dia bisa bekerja, membentuk dan memakai kita untuk pekerjaannya yang lebih luar biasa. Saya pernah mendengar kalau kita ingin menolong seseorang yang jatuh ke dalam air dan dia tidak bisa berenang. Sekalipun saudara bisa berenang, jangan cepat-cepat saudara terjun untuk menolong mereka di saat mereka sedang kalap. Karena apa? Jangan-jangan saudara sendiri pun tertarik oleh kekuatan mereka yang sedang kalap. Tapi biarkanlah sejenak supaya yang sudah jatuh itu kelihatan sudah lemah, baru saudara terjun untuk menolong dia. Ya tentu ini kita bicara tentang konteks di dalam kolam renang ya, yang dekat jaraknya. Tapi kalau sudah di tengah laut ya tentu perjalanan saudara sampai di sana aja orang itu udah pasti lemah. Tapi di saat itulah saudara bisa menolong dia. Hari ini sama.
Kalau di saat kita ingin menyadari, menasehati seseorang yang merasa dirinya kuat, yang merasa dirinya hebat, apakah saudara mudah menasehati mereka? Tidak mudah. Apakah mereka mau mendengar nasihat saudara? Tidak akan. Tapi justru di saat mereka sedang ada di tengah-tengah masalah yang menghimpit mereka, nah di saat itulah mereka mulai membuka hati, membuka telinga untuk mendengar omongan saudara dan saya. Mau menerima doanya kita. Kalau sebelum-sebelumnya mereka tidak peduli doa kita. Nggak usah lah, nggak usah doa lah. Lo orang doa aja buat doa sendiri. Tapi ketika ada masalah, kita doakan, mereka tidak pernah nolak. Biarlah kita izinkan kelemahan kita ini dipakai Tuhan menjadi sebuah kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja, membentuk, dan memakai kita menjadi pekerjaannya, dalam pekerjaannya yang luar biasa. Kalau kita sedang mengalami masalah ini dalam kesehatan, kalau kita sedang mengalami masalah ini dalam kehilangan pekerjaan, kalau kita sedang mengalami masalah ini dalam bisnis, kalau kita sedang mengalami ini dalam masalah pernikahan kita di ambang kehancuran, kalau kita sedang mengalami ini karena ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, kalau kita saat ini sedang mengalami sebuah kehabisan akal untuk menghadapi kesulitan yang kita alami hari ini, biarlah pakailah kesempatan ini untuk datang kepada Tuhan. Inilah momen-momen yang harus engkau peka. Momen yang Tuhan sedang menanti engkau. Momen di mana Tuhan sedang ingin menunjukkan kehendaknya bagi hidupmu. Sekali lagi, jangan engkau takut kalau engkau dilemahkan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, ada penghiburan di dalam kelemahan. Selalu ada penghiburan di dalam penyertaan Tuhan. Hakim-Hakim 7 ayat 8-11. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya, tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya dan di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu. Sampai kepada penjagaan terdepan di laskar perkemahan itu. Satu perintah yang unik. Tuhan tidak memerintah bahwa Gideon bersama rakyat yang 300 orang itu sudah dipilih mempersenjatakan diri dengan senjata tajam untuk melawan bangsa Midian. Tuhan cuma menyuruh mereka membawa bekal dan sangkakala. Satu hal yang sangat membingungkan Gideon dan rakyat yang ada. Bagaimana dengan sangkakala itu bisa memenangkan satu perkara, peperangan yang ada. Tapi lihat, Tuhan tahu Gideon masih dalam keadaan yang ragu. Tuhan menyuruh apa Gideon? Mari pergi bersama dengan bujangmu ke kemah musuhmu. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat Hakim-Hakim 7 ayat 12-15. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu. Seperti belalang banyaknya dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai di kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini. Sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya lah demikian kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Gideon dibuktikan oleh Tuhan kepada Gideon lewat telinganya sendiri mendengar cerita seorang tentara musuh yang bermimpi bahwa ada sekeping roti kecil berguling ke perkemahan Midian. Lalu apa menghancurkan kemah itu dan memporak-porandakan perkemahan itu. Dan itu satu arti bahwa Tuhan
menyuruh Gideon untuk menghancurkan bangsa Midian. Itulah yang didengar oleh Gideon, membuat Gideon menjadi yang tadinya takut dan ragu, menjadi berani sehingga dia pulang membawa 300 rakyatnya untuk menyerang bangsa Midian. Hari ini kalau engkau mendengar firman Tuhan yang sedang berbicara kepadamu, di dalam ketakutan dan keraguanmu, Tuhan akan menghiburmu, Tuhan akan menguatkanmu, Tuhan akan memberikan penggenapan dalam firman-Nya untuk hidupmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkanmu. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkanmu di tengah kesulitan apapun. Itu janji Tuhan bagi kita. Kita bisa lihat apa yang terjadi dalam Gideon ini. Sehingga Gideon bisa pulang dan membawa rakyatnya untuk menyerang bangsa Midian. Perlindungan Tuhan bisa kita lihat, yaitu ketika tangan Tuhan dengan daulat yang mengatur skenario yang tepat dan presisi untuk menghibur Gideon dalam kelemahannya. Saudara mungkin merasa kebetulan, kok bisa ya pas kebetulan Gideon sampai di kemah itu ada seorang bercerita tentang mimpinya. Itu bukan kebetulan, tapi itu sebuah skenario Tuhan untuk membuat Gideon percaya akan firman yang pertama kali dia dengar. Supaya apa? Dia bisa dikuatkan. Supaya dia bisa tahu akan maksud Tuhan untuk menyuruh dia maju menyerang bangsa Midian. Yaitu apa? Tuhan ingin menyerahkan bangsa itu. Hari ini saudara-saudari, kita seringkali menjadi orang yang duduk diam sekalipun sudah mendengar firman Tuhan. Yang berkata-kata kepada kita. Bahkan yang mungkin sudah mengingatkan kita untuk melangkah. Tapi kita tuh terlalu diam. Ingin melihat Tuhan beracara dulu baru kita jalan. Pada Tuhan bilang ketika engkau berjalan dengan imanmu, maka imanmu lah yang membuat Tuhan turut membela hidupmu. Kita harus berjalan dengan iman kita. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Tapi biarlah iman yang sudah timbul dari pendengaran akan firman, membuat engkau bertindak di dalam Tuhan. Sehingga membuat nama Tuhan dipermuliakan karena pekerjaan Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Jadi kita di sini melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Sekalipun di sini dikatakan ketika Gideon mendengar mimpi dan tafsir mimpi itu, Gideon diubah menyembah Tuhan. Lalu dia kembali kepada bangsa Israel. Bangkitlah saatnya untuk berperang. Gideon yang penuh ketakutan, penuh keraguan, penuh kelemahan, diubah menjadi pemberani karena dia sekarang yakin bahwa Tuhan bersama dengan dia. Perhatikanlah Tuhan adalah Tuhan yang mengambil inisiatif untuk menghibur, menguatkan kita semua di saat kita sedang lemah. Seperti Daud melawan Goliat. Saul bersama tentara yang begitu banyak takut dengan satu Goliat. Karena apa? Karena mereka memperhitungkan kekuatan mereka. Tapi Daud maju, Daud tidak pernah memperhitungkan kekuatannya. Daud cuma percaya, aku disertai Tuhan. Maka Daud maju dan Goliat runtuh. Hari ini hendaklah kita maju, bukan karena kita kuat, tapi Allah kita kuat. Amin. Allah kita sanggup menghancurkan masalah kita. Tuhan memahami ketakutan kita. Tuhan tidak marah, tidak tersinggung oleh ketakutan dan kelemahan kita. Namun Tuhan mau biarlah dengan ketakutan dan kelemahan itu kita datang dan menaruh percaya kepadanya. Saya mau mengajak kita baca dalam Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Di sana dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebuah mazmur, sebuah hati yang memuji Tuhan di saat dalam kesusahan. Ini tidak gampang. Memang kita tidak gampang di saat sedang dalam himpitan masalah, tidak gampang kita berkata-kata demikian. Tapi hendaklah hari ini kita telinga yang mendengar dan Tuhan mengajari kita untuk berbicara demikian, untuk mengakui Tuhan dalam hidup kita. Lakukanlah seperti apa yang Dia hendaki. Maka engkau akan melihat satu anugerah yang besar. Di sini memang harus ada ketaatan kita, maka ada penghiburan Tuhan. Tanpa ketaatan kita dalam Tuhan tidak mungkin ya ada penghiburan dan kekuatan yang kita bisa peroleh. Jadi pertama, jangan takut engkau dilemahkan. Jangan takut di saat engkau lemah.
Karena engkau tahu bahwa engkau tidak sendiri. Ada Tuhan bersama denganmu. Kalau engkau dilemahkan berarti Tuhan ingin menyempurnakanmu. Itu saja. Ya kan? Yang kedua, ketahuilah bahwa ada penguatan penghiburan Tuhan di saat engkau sedang dalam kesusahan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan engkau jatuh tergeletak. Karena tangan Tuhan pasti akan mengangkat engkau. Dan yang ketiga, kemenangan dalam kelemahan. Ini yang mungkin seringkali kita menanti. Aku mau menanti kemenangan Tuhan. Aku mau ada kemenangan. Tuhan pasti memberi kemenangan. Hakim-Hakim 7 ayat 16-18. Sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu. Dan berseru, demi Tuhan, demi Gideon. Ayat 19-23, saya bacakan. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu, 300 pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup dan serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka sendiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-Shita, ke arah Zezera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali, dari suku Asher, dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Di sini kita lihat apa yang dikerjakan Tuhan lewat penyerangan Gideon. Mereka tidak membawa senjata. Mereka hanya membawa sangkakala dan buyung yang tidak ada hubungannya saat mereka ada di kemah. Mereka hanya meniup sangkakala itu dan menyalakan buyung itu. Lalu apa yang terjadi? Tuhanlah yang berperang untuk mereka. Tuhan memporak-porandakan bangsa Midian. Tuhan hanya memakai orang-orang Gideon dan Israel itu melihat bagaimana Tuhan membela mereka. Tidak perlu campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berstrategi dalam merencanakan segala sesuatu yang indah dalam hidup kita, saudara pun tidak perlu turun tangan. Tuhan sanggup mengubahkan segalanya. Jadi hari ini jangan pernah kita sombong dengan kekuatan yang ada pada kita, ataupun mungkin kita juga sudah ada di dalam sebuah karunia Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita tetap punya hati menomorsatukan Tuhan. Karena Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhanlah, aku ada di dalam kemenangan hidupku. Bukan oleh karena diriku. Dalam kalkulator Tuhan, kelemahan adalah kekuatan. Saat kita lemah, kita kuat karena dalam kelemahan kita kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Seperti Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9-13. 2 Korintus 12 ayat 9-10. Saya bacakan dan ini sebagai ayat yang terakhir untuk membekali hidup kita. Bahwa Tuhan itu sungguh bekerja di dalam kelemahan setiap pribadi kita. Di sana dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Inilah ungkapan Rasul Paulus, seorang rasul besar yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia pun tidak mengakui kekuatan dari dirinya, tapi dia tetap mengakui kekuatan Tuhan. Hari ini hendaklah kekuatan Tuhan itu menjadi pengakuan kita semua.
Dan kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan luar biasa. Amin. Saya mau tutup dengan beberapa kesimpulan yang saya catat dalam konteks ini. Mungkin perlu ada pertanyaan-pertanyaan yang reflektif dengan firman yang barusan kita baca atau kita dengar. Apa dan siapa yang engkau andalkan selama ini dalam hidupmu? Adakah tentara-tentara pada hidupmu seperti uang, kepintaran, koneksi yang menjadi sandaran imanmu? Apakah Anda di posisi yang sedang dilucuti hari ini? Ingat firman Tuhan berkata hari ini. Apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiranmu? Apakah Anda bisa melihat perlindungan Tuhan atas hidupmu? Adakah langkah iman yang harus Anda ambil hari ini? Kalau ada, lakukanlah. Karena itu yang Tuhan mau. Apakah Anda masih merasa kuat? Sadarkah betapa lemah dan rapuhnya kita? Kekuatan Tuhan justru bekerja dalam kelemahan dan kerapuhan kita. Pemusik dan pemuji bisa maju ke depan. Biarlah kita meresponi Injil tersebut. Kita melakukan pertobatan dan mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Lepas dari kekuatan manusiawi kita. Akui segala kelemahan dan kerapuhan kita. Hanya saat kita sadar betapa lemah dan rapuhnya kita, disitulah kita dimampukan untuk mengalami kuasa anugerah Tuhan yang sempurna. Melalui karya salibnya. Ketika kita meragukan kehadiran dan janji Tuhan, kita dapat melihat salib Yesus. Di sana kita menemukan jaminan bahwa Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus yang sudah dicurahkan untuk kita. Jadilah manusia yang hidup dalam firman. Bukanlah orang yang membanggakan kekuatan, melainkan orang yang justru tidak malu di dalam kelemahannya. Kenapa? Karena kita berjalan bukan dengan kekuatan kita. Karena kita berjalan dengan Tuhan yang kuat. Melihat janji pelindungan Tuhan yang menghibur dan menguatkan kita dan menuntun kita untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Dan yang terakhir, kita akan terus memiliki pengharapan yang kuat. Sekalipun di tengah-tengah kesusahan. Bahkan di dalam posisi yang lemah. Karena justru melalui kelemahanlah kuasa Kristus nyata sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita naikkan satu pujian yang tadi kita nyanyikan. Tuhan, Engkau sempurna. Percayalah bahwa ketika firman dicurahkan bagi kita, engkau hidup di dalam firman itu, maka engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang punya firman tersebut. Dan hidupmu akan penuh dengan mujizat. Mari kita akui satu hal. Bahwa Tuhan, engkau adalah Allah yang sempurna. Terima kasih Yesus. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan sekali lagi. Tuhan, kau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu. Imankan ini dalam hidup kita semua. Serahkanlah hidup kita ke dalam tangan-Nya. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan dengan iman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, mari kita bagi berdiri. Hidupku menggenapi firman.
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi saya mau ajak kita benar-benar menyanyikan lagu dengan imanmu. Mengenal Jangan pernah ada keraguanmu firman-Mu. di dalam imanmu bersama dengan Tuhan. Tanda Bahwa Tuhan yang akan melakukan mujizat dan perkara yang besar dalam hidup kita. Kau bersamaku, Amin. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, katakan. Kau bersamaku Di dalamku. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami percaya ada penyertaan-Mu yang begitu ajaib bagi kami semua. Hari ini firman-Mu mengajari kami, siapapun kami yang sedang dalam keadaan letih lesu, beban berat, Engkau membuka pintu untuk melegakan kami. Engkau membuka pintu pertolongan-Mu untuk membawa kami ke dalam kemenangan yang sudah Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengakui, kami adalah pribadi yang lemah. Kami mau Tuhan, merendahkan hati kami. Justru Tuhan, di saat kami dilemahkan, atau di saat kami sedang lemah, sesungguhnya disitulah Tuhan, Engkau membuktikan janji-Mu. Disitulah tempat dan kesempatan Tuhan membuktikan kasih Tuhan bagi hidup kami. Oleh sebab itu kami mau belajar untuk menerima segala keadaan hidup kami. Dalam keadaan susah, dalam keadaan beban berat sekalipun, kami tidak akan pernah takut. Justru di saat itulah iman kami akan kuat, iman kami akan bekerja untuk membawa kami semakin dekat kepadamu, membawa kami semakin bersandar kepada Allah. Ajarilah kami Tuhan, dan ampunilah kami apabila selama ini Tuhan, kami masih mengandalkan kekuatan kami sendiri, dan sering mengabaikan firman dan kekuatan Tuhan. Ampuni ya Bapa. Biarlah kami mau belajar dari pengalaman Gideon, kami boleh kembali ke dalam segala rencana-Mu yang indah. Sedalam ke dalam jalan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Engkau sudah berkarya di atas kayu salib. Engkau datang dengan segala kelemahan. Engkau tidak mencari orang yang kuat, tapi Engkau justru mencari orang yang lemah, orang yang berdosa, untuk Engkau ampuni, untuk Engkau kuatkan, dan Engkau tolong. Dan itulah kami Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Bapa, atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib, yang mengubahkan seluruh kehidupan kami, yang sudah memberkati kehidupan kami dan luar biasa. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya ada penyertaan Tuhan. Apapun situasi yang kami hadapi, di situ ada pertolongan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Berkati akan seluruh umat-Mu yang telah hadir di hadapan-Mu. Mereka yang telah mendengar firman-Mu di dalam ibadah ini, baik onsite maupun online. Tuhan Kau berkati mereka sesuai dengan janji-Mu yang setia. Biarlah kami percaya hidup kami menggenapi firman Tuhan, sehingga tanda-tanda mujizat Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dan sekali lagi, bukan kami yang dipuji, tapi Tuhan kami yang dipuji. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati akan seluruh jemaat-Mu yang telah hadir di hadapan Engkau. Tuntun mereka di dalam kehidupan mereka, secara pribadi maupun keluarga. Pergumulan apapun yang sedang mereka hadapi, mereka serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kekhawatiran dan ketakutan bukanlah suatu hambatan, tapi justru sebuah tangga untuk kami melangkah mencapai Tuhan kami yang berjanji dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkati akan seluruh pelayan-Mu yang sudah melayani-Mu Tuhan. Urapi kami agar pelayanan kami ke depan semakin hari semakin luar biasa, karena penyertaan Tuhan
Nama Tuhan dipermuliakan dan pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat yang ada. Bapa, kami berdoa bagi sidang jemaat yang tidak sempat hadir dalam keadaan apapun. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Berikan Tuhan jamahan-Mu saat ini juga. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, mereka disembuhkan oleh-Mu Tuhan. Yang punya beban persoalan, Tuhan kesesakan apapun, Tuhan berikan kelegaan. Tolong mereka Tuhan yang mengalami kemunduran, bawa mereka datang kepadamu kembali. Jamah hati mereka, karena kami rindu untuk beribadah bersama-sama di minggu yang akan datang, bersama dengan mereka semua. Terima kasih ya Bapa, berkati akan semua berkat jasmani yang tersedia sebelum kami makan minum. Tuhan kuduskan agar menjadi berkat bagi kekuatan dan kesehatan tubuh fisik kami masing-masing. Berkati setiap tangan yang sudah membawanya dan menyediakan bagi kami. Tuhan kembalikan dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Sekali lagi kami pun berdoa bagi setiap tangan yang menabur. Tuhan berkati mereka agar mereka menuai di dalam kelimpahan kasih-Mu. Dan saat ini saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Perhadapkan hatimu kepada Bapa di sorga, diambillah tangan Tuhan yang penuh kuasa ditumpangkan bagi kita semua. Sama-sama kita akan menerima kelimpahan kasih, kuasa dan berkat dari sorgawi untuk kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah Bapa, di dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang setia menyertai kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Yesus kali kedua untuk membawa setiap pribadi kita bersama dengan keluarga kita kembali ke dalam kerajaan sorga yang kekal untuk tinggal selama-lamanya bersama dengan Bapa yang mulia. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Salam buat keluarga masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.